Pemirsa, Anda menyaksikan program khusus pelantikan Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran bersama saya, Diandra Mukni. Pemirsa, usai Presiden Prabowo melantik sejumlah menteri di kabinetnya, kita sesaat lagi akan menyaksikan pelantikan sejumlah wakil menteri di Kabinet Prabowo Gibran, pemirsa. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya jelang pelantikan wakil menteri Kabinet Merah Putih, kami telah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di Istana Merdeka, Jakarta. Selamat siang, Dilami Aulia. Selamat siang, Dilami. Bagaimana suasana di Istana Merdeka siang hari ini? Apakah sudah ada para wakil menteri yang datang, begitu? Ya, selamat siang Diandra dan juga pemirsa. Usai pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih, kini saatnya untuk pelantikan Wakil Menteri Kabinet Prabowo Gibran yang memang akan direncanakan mulai pukul 3 sore hari ini. Untuk yang terlihat hadir, tadi kami memantau ada Immanuel Ebenhazer, yakni selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang memang ini terlihat hadir bersama dengan sanak keluarganya. Kemudian ini ada juga Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang juga terlihat hadir. Jadi memang di sini Diandra disediakan 2 venue untuk Wakil Menteri dan juga anggota keluarga inti seperti istri dan juga anak ini dapat memasuki kawasan Istana Negara Jakarta. Namun untuk keluarga seperti saudara dan lain-lain ini disediakan tenda khusus dan juga ada monitor untuk memantau proses pelantikan, begitu ya. Dan juga jika kita melihat untuk Wakil Menteri Kabinet Merah Putih ini cukup menarik karena ada 56 wakil menteri yang hari ini akan dilantik. Baik itu dari politikus, kemudian dari Wakil Menteri Kabinet Jokowi, kemudian juga ada public figure dan ada akademisi. Kalau kita melihat untuk saat ini, untuk Wakil Menteri Keuangan sendiri ada 3, yakni ada Thomas Jiwandono, ada Suhasil Nazara, ada Anggito Abimanyu yang akan mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kemudian ada yang menarik juga, Diandra, ada Taufik Hidayat yang akan menjadi Wakil Menteri Olahraga atau Wamenpora mendampingi Dito Aryo Tejo. Kita juga mengetahui bahwa Taufik Hidayat ini merupakan atlet badminton yang biasanya ada di lapangan, kini harus berkutat melakukan sejumlah kebijakan-kebijakan dalam olahraga, begitu ya Diandra. Kemudian juga ada yang menarik, yakni ada Veronica Tan yang menjadi Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabinet Merah Putih. Yang mana Veronica Tan ini merupakan mantan istri dari mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kemudian ada juga yang menarik, Diandra, ada Stella Christy yang ditunjuk oleh Prabowo Subianto menjadi Wamen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, di mana profil dari Stella Christy ini cukup menarik karena ia merupakan akademisi di bidang Cognitive Science dan juga guru besar Tsinghua University di China. Tentunya sejumlah sederetan wakil menteri ini diharapkan dapat menyongsong roda pemerintahan dari Prabowo Gibran. Untuk alurnya sendiri, Diandra, nantinya para wakil menteri ini akan melalui pilar istana, kemudian akan melakukan registrasi ataupun nanti setelah melakukan registrasi akan langsung masuk dan juga nanti akan didampingi atau dihadiri secara langsung gitu ya oleh Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia bersama dengan Wakil Presiden yakni Gibran Raka Buming Raka. Jika tadi kita melihat untuk pelantikan dari menteri, ini pertama-tama mereka akan diumumkan namanya, kemudian akan ada sumpah dari wakil menteri dan juga akan ada tanda tangan dan ditutup dengan berfoto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Yang menarik, Diandra, di sini juga untuk wakil menteri dan juga menteri dalam Kabinet Merah Putih ini mengenakan seragam PSL, begitu ya, pakaian sipil lengkap dengan dasi biru muda, yang mana ini menandakan bahwa atau menandakan warna dari Prabowo Subianto dan juga dengan semua jajaran Kemendagri. Jadi insya Allah nggak ada lagi bulan madu, nggak ada lagi belajar penyesuaian. Insya Allah bismillah langsung tancap gas, kerja konsolidasi mulai dari hari pertama. Baik, ini kan informasinya para menteri dan juga wakil menteri ini akan kembali mengikuti pembekalan di Magelang ini. Yeah. Informasi ini benar tanggal berapa? Sepertinya begitu, kami diminta siap-siap, sudah mengukur nomor topi, baju, sepatu juga.
dan sudah menyiapkan fisik, cukup tidur, makan diatur ya supaya kita maksimal di sana. Karena kalau di Hambalang itu kan menyamakan frekuensi, nanti kalau di Magelang insya Allah menyamakan chemistry. Perlu koordinasi, perlu kolaborasi, perlu sinergi dengan kementerian yang lain. Nah, jadi kita siap ya, bisa hari Rabu atau bisa hari Kamis mungkin berangkat ke Magelangnya. Oke, Ya. gambarannya sedikit. Gambaran pembekalannya apa tuh, Mas? Magelang seperti apa nanti, Kak? Belum dapat ya. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya. Ya, tapi siap lah digembleng, digojlok, baik fisik maupun mental nanti. Siap ya, Kak? Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kemarin habis kampanye kita belum. Thank you Mas. Ya, terima kasih. Ya, di Lami tadi baru saja kita mendengarkan pernyataan dari Bima Arya, yaitu yang akan dilantik pada hari ini sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Dan bagaimana saat ini suasana di sana, di Lami? Ya, Diandra, tadi juga kita sudah mendengarkan pernyataan langsung dari Bima Arya selaku Wamen Menteri Dalam Negeri yang akan mendampingi Tito Karnavian. Tadi ditanya oleh awak media bagaimana persiapannya nanti setelah pelantikan. Bima Arya itu menjawab terkait dengan pelantikannya yang harus siap, di mana memang Nanti agenda pelantikan ini ada agenda lain nggak nih, Mas? Insya Allah mungkin ada Pak Menteri ya. Pak Menteri, Pak Dito. Nanti setelah itu baru koordinasi untuk selanjutnya. Arahan Pak Prabowo terkait bidang Kementerian Olahraga sendiri apa sih? Prestasinya ingin lebih meningkat lagi. Seperti dulu saya juara Olimpik dan Olimpik tahun ini kan dapat 2 medali emas. Mudah-mudahan bisa lebih daripada itu dan diingatkan selalu saya bisa bekerja maksimal. Belum, saya ikut arahan Pak Menteri nanti. Koordinasi dulu, jangan sampai saya mendahului karena beliau bos saya. Oke, jadi untuk keliling-keliling kantor, kenal-kenalan dengan staf-staf kantor di Menpora belum Insya Allah artinya, Mas? besok. Besok. Insya Allah besok. Atau terkait dengan Komite Pemberantasan Korupsi kan 2020 lalu kan sempat diperiksa kasusnya Pak Imam Nahrawi, Pak. Bahwa bilang ada tikus lah katanya di Kemenpora itu. Menurut Bapak nanti akan Udah dibilangin. Ada petugasnya. Saya membenahi olahraga aja. Itu aja yang mesti yang pengembangan olahraga. Makanya untuk lebih lanjutnya saya akan koordinasi, saya akan bicara juga dengan Pak Menteri Pak Dito. Gitu. Tapi kalau Belum, makanya saya harus bicara dulu. Karena kan kita harus sinkron juga. Nggak mungkin saya jalan masing-masing, Pak Dito masing-masing. Karena di dalam ini kan mataharinya satu, Pak Dito ini kan. Jadi saya harus ikut arahan beliau seperti apa. Mudah-mudahan saya bisa diterima dan bisa kerjasama dengan Pak Menterinya sendiri dan yang lain-lain, Pak Sesmen, Pak Deputi itu. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, tadi baru saja kita dengarkan pernyataan dari Taufik Hidayat yang pada siang hari ini akan dilantik sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Tadi Taufik Hidayat hadir bersama istrinya yaitu Ami Gumelar, dan sebelumnya juga ada Bima Arya yang pada hari ini akan dilantik sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Kemudian pemirsa, berdasarkan informasi atau laporan yang disampaikan oleh rekan kami di Lami Aulia yang saat ini berada di Istana Merdeka, disampaikan sudah ada sejumlah wakil menteri yang sudah hadir, pemirsa, diantaranya dari Immanuel Ebenezer yang akan menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian juga ada Fahri Hamzah, pemirsa. Fahri Hamzah akan dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan juga Kawasan Permukiman. Selanjutnya tadi juga ada Anies Mata yang akan dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Dan pemirsa, diketahui pada hari ini di Istana Merdeka ini disediakan 2 tenda khusus untuk para tamu undangan, baik untuk Wakil Menteri dan juga para kerabat atau keluarga dari Wakil Menteri yang pada hari ini dilantik. Tentunya kita semua menantikan prosesi pelantikan
wakil menteri yang akan dilakukan atau akan dilaksanakan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore hari ini. Sebelumnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melantik jajaran menteri dan juga kepala badan setingkat menteri di Istana Merdeka pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, pada kesempatan hari ini, rekan kami akan mewawancarai yaitu Immanuel Ebenezer yang akan dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Ya, oke ya. Pelantikan nanti akan ke kantor. Malam ada. Berkepanjang ya Pak. Apa Pak rencana ke depan untuk ini ada rencana lain? Kita masih menunggu terlebih dahulu ya arahan dari Pak Prabowo. Terutama karena di departemen ini wamennya ada 3. Jadi pembagian tugas di antara kami belum kita tuntaskan betul, walaupun dari awal saya diberi fokus untuk dunia Islam. Di antara Palestina dan Islam jadi fokus Bapak? Iya, kira-kira itu ya. Ya, secara khusus di dunia Islam Timur Tengah lah. Habis pelantikan akan ke kantor dulu berarti. Insya Allah langsung ya. Langsung sore. Insya Allah, sore ini insya Allah. Enggak, hari ini langsung. Ada persiapan khusus? Gimana? Persiapan khusus mungkin? Enggak ada yang spesifik. Kita masih nunggu arahan langsung dari Presiden dulu setelah ini insya Allah. Ya. Nanti untuk ke Magelang berarti tanggal 25 sampai 27 ya, fix? Kayaknya Senin sampai Jumat sampai Sabtu ya. Jumat sampai Sabtu ya. Gambaran pembekalan. Tapi kita masih nunggu final kan. Ya. Oh, berarti belum ada nanti spesifik pembekalan itu akan membahas apa aja? Gitu. Susah. Ini jangan yang susah. Iya, kenapa? Ya pemirsa, itu tadi merupakan wawancara para awak media bersama dengan Anies Mata yang pada sore hari ini akan dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Beliau menyampaikan bahwa akan menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto, di mana diketahui untuk Wakil Menteri Luar Negeri ini ada 3 orang. Di antaranya adalah Anies Mata, kemudian Armanata Kristiawan Nasir, dan juga Arief Hafasugroseno. Dan nantinya masing-masing Wakil Menteri Luar Negeri yang akan ditempatkan atau ditugaskan untuk negara mana masih akan menunggu arahan dari Prabowo Subianto. Namun Anies Mata menyampaikan bahwa dirinya akan fokus untuk Wakil Menteri Luar Negeri yang bertugas fokus kepada dunia Islam atau negara-negara di Timur Tengah. Dan ini merupakan visual terkini pemirsa di Istana sudah direncanakan dengan baik. Semoga acaranya berjalan lancar, tidak ada hambatan. Selamat untuk semua. Oke, ada arahan dari Pak Prabowo, Pak? Ya, sudah disampaikan mungkin dalam sambutan beliau. Untuk Bapak ini besok akan nanti langsung akmil ke Magelang atau seperti apa? Rencananya direncanakan seperti itu, tapi jadwal rinciannya secara detail belum ada. Tapi tinggal persiapan-persiapan sudah kami siapkan. Oke, untuk Kabinet Merah Putih ini apa yang ingin digagas? Gitu? Kenapa? Apa yang pembaharuan yang ingin digagas? Kenapa? Yang pembaharuan yang ingin digagas? Oh, banyak sekali Pak. Tentunya kita lihat dari sambutan Pak Prabowo saat pelantikan, visi misinya jelas, pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau jelas sekali. Semoga bisa dilaksanakan dengan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara. Baik, terima kasih. Terima kasih.
Ya, sejumlah wakil menteri sudah merapat ke istana pemirsa untuk menjalani pelantikan yang akan berlangsung pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore hari ini. Apabila kita lihat visual terkini memang sudah ada beberapa yang datang. Mulai tadi dari ada Bima Arya yang akan dilantik sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, kemudian juga ada Taufik Hidayat yang akan dilantik sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, kemudian juga Anies Mata yang akan dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, lalu juga ada Fahri Hamzah yang akan dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Apabila kita lihat pemirsa, saat ini sejumlah menteri atau sejumlah wakil menteri masih terus berdatangan untuk Pak, boleh Pak, statement patah dua patah Pak. Ini Pak. Sini Pak, boleh Pak, sini Pak. Ini merupakan Muhammad Qodari yang pada hari ini akan dilantik sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, dan berikut pernyataannya untuk Anda. Yang jadi harapannya, dan mungkin sudah ada arahan. Kamera Pak. Kalau arahan khusus rasanya belum, baru secara global. Tentu harapan kita Indonesia bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi jauh lebih baik lagi, dan pada arah dan yang jalan yang tepat menuju Indonesia maju atau Indonesia Emas 2045 gitu. Sudah tahu nanti akan target kerjanya di depan seperti apa di depan? Sementara saya masih memahami bahwa dalam posisi saya sebagai wakil KSP ya, mendampingi Bapak Kepala Staf Kepresidenan mengawal program-program pemerintahan. Kita tahu bahwa programnya Pak Prabowo ini kan targetnya tinggi, timnya juga banyak, tugasnya juga banyak, jadi perlu koordinasi. Kalau saya ibaratkan kabinet ini seperti konvoy lah, berangkatnya harus bareng, nyampainya juga harus bareng. Nah, itu tantangan koordinasi dan sinkronisasi. Begitu deh kira-kira. Baik, terima kasih ya. Jumlahnya ada berapa sih? Apanya? KSP itu sementara struktur yang saya tahu kan ada kepala, kemudian ada wakil, lalu dalam struktur yang dulu ada deputi, beberapa deputi, kemungkinan barangkali nanti ada perubahan, desain baru. Yang jelas kan salah satu fungsi deputi sudah berdiri sendiri, fungsi komunikasi ya, PCO. Jadi saya kira nanti kita lihat aja apakah akan keluar kepres baru dari Pak Prabowo untuk KSP yang sekarang. Gitu. Terima kasih ya. Terima kasih. Sebentar ya Bu, connecting ke dulu. Pemirsa, nampak baru saja tadi ada Muhammad Qodari yang akan dilantik pada hari ini sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian juga ada Thomas Jiwandono yang pada sore hari ini akan dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan mendampingi Sri Mulyani. Tadi Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan yang akan dilantik pada hari ini, menyampaikan bahwa sementara dirinya mendampingi Kasetpres yaitu AM Putranto untuk mengawal produk-produk pemerintahan dan juga program-program dari Presiden Prabowo yang targetnya tinggi, jadi harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi antara kementerian dan juga lembaga. Kita terus melihat pemirsa sejumlah wakil menteri yang akan dilantik pada sore hari ini dan juga wakil kepala badan setingkat wakil menteri terus berdatangan untuk menjalani pelantikan yang akan dilaksanakan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore hari ini. Dan tadi merupakan Komjen Pol Suntana yang merupakan yang akan dilantik sebagai Wakil Menteri Perhubungan, pemirsa. Sejumlah nama-nama wakil menteri terus berdatangan. Tadi apabila kita ulas kembali, sudah ada Immanuel Ebenezer, ada Fahri Hamzah, kemudian Anies Mata, ada juga Bima Arya, Taufik Hidayat, Muhammad Qodari, dan tadi baru saja ada Suntana, Wakil Menteri Perhubungan. Belum ada. Katanya ini ya diminta untuk pakai dasi warna biru. Nah, katanya seperti itulah ya. Kita tunggu nanti ya. Oke Pak, makasih Pak.
Sebelumnya udah pernah gitu ya. Apa itu? Tapi kementerian ini kan juga udah pernah ada menyesuaikan Pak. Ya, saya kan di sekjen ya selama ini ya. Ya jadi ya saya rasa mungkin ya nggak begitu banyak inilah ya. Oke, ya. Terima kasih Pak. Penyesuaian gitu ya, nggak banyak. Optimis kalau dalam 4-5 tahun ini kita bisa swasembada pangan, Pak? Saya kira optimis ya, karena memang rencananya sudah clear, visinya sudah gini, visi sudah jelas, misinya jelas, programnya juga sudah jelas, kemudian tinggal kita eksekusi, sebagian sudah dieksekusi dan hasil eksekusinya juga baik, ya artinya kan sebelum kita menyelesaikan yang besar kan kita mulai dulu yang kecil, nah yang kecil-kecil ini insya Allah dan Alhamdulillah hasilnya baik, nah tinggal kita pelan-pelan selain eksekusi kita monef hasilnya, impact-nya gimana, kemudian manfaatnya seperti apa, masalahnya ada di mana, ada kendala di mana, dan seterusnya. Saya kira itu aja yang paling utama ya. Hal yang paling penting dalam nanti pertama melanjut atau masa jabatan ini, apa yang Pak siapkan? Saya kira karena ini sifatnya, saya kemarin sudah jadi wamen 4 bulan ya lumayan lah, kita nggak yang paling tidak meraba-raba lagi, kita sudah tahu tupoksi, sudah kenal sebagian birokrat di situ juga, sama Pak Amran juga sudah, saya kira saya sebagai pembantu beliau kan juga sudah. Hah? Ya nanti setelah pelantikan ya. Sama Wamen sudah saling berkomunikasi. Komunikasi udah lah, kenalan. Pak, kamera Pak. Ya. Perintahnya begitu ya. Doain ya, makasih ya. Pak, selamat ya Pak. Sekali lagi Pak. Kita lihat visual terkini di Istana, pemirsa. Tadi ada Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, kemudian juga ada Aminuddin Ma'ruf yang akan dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN pada sore hari ini, pemirsa. Dan ini masih merupakan visual terkini di Istana Kepresidenan Jakarta. Awak media masih menanti kedatangan dari sejumlah wakil menteri yang akan dilantik pada hari ini, pemirsa. Diketahui rencananya pelantikan akan dilaksanakan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah wakil menteri dan wakil kepala badan sudah hadir atau sudah merapat ke Istana Kepresidenan untuk menjalani pelantikan, dan diketahui pemirsa pada sore hari ini Prabowo Subianto akan melantik sebanyak 56 orang wakil menteri dan wakil kepala badan. Pemirsa dapat dilihat visual terkini, ada Otto Hasibuan yang didampingi oleh istri dan juga anak-anaknya. Otto diketahui akan dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan. Dan berikut pernyataannya untuk Anda. Belum sih, ini kita dengan anak-anak nih, Jakob sini. Kita mau ada pelantikan. Arahan-arahan tentunya masih belum ya. Arahan pada waktu kita diminta aja. Ya, waktu saya diminta jadi presiden membantu beliau. Nah, di situ ada pengarahan-pengarahan ya. Diminta untuk agar memberi. Dia bilang, Pak Prabowo bilang, kau kan nggak terlalu sulit lagi nih. Ini bidang yang kamu geluti gitu kan. Jadi kamu pasti bisa lah. Gitu. Yang penting tegakkan semuanya, bereskan hukum semuanya itu. Jadi saya kira kita kan hanya pasti mengutip arahan ini kan dari pidato Pak Presiden, ya kan? Ya, kita cermati semua pidato Presiden, itu adalah merupakan arahan buat kita sebagai pembantu Presiden. Gitu. Jadi seperti yang kalian lihat kemarin itu, Pak Presiden sudah bicara tentang bagaimana penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tetapi yang paling utama dan penting saya catat itu adalah apapun yang kita lakukan, beliau mengatakan harus berpihak kepada rakyat, membela rakyat. Itu yang luar biasa menjadi catatan penting buat saya. Jadi apapun, gitu kan, itu kan kita jabarkan dalam tugas kita, tapi semuanya harus kepentingan rakyat. Sudah ada diskusi belum sih Pak dengan Prof Yusril? Oh ya, kemarin kita ada bertemu dengan Pak Yusril, sudah ada pembicaraan, tapi tentunya kan masih belum detail. Tapi artinya arahan-arahan sudah adalah dari beliau.
dia kan Menko saya, jadi kan harus mendengar juga dia sebagai Menko saya, dan kita berwalaupun selama ini jadi teman, tapi kalau sudah sekarang kan dia Menko, ya jadi harus kita konsultasikan lah sesuatu dengan dia. Susah. Belum. Jadi baru nanti kan, habis dari sini mungkin kita ke Kumham, juga kita bertemu, ada cara sambut ya, penyambutan terhadap para menteri. Kemudian setelah itu nanti kita mulai berdiskusi nanti. Mudah-mudahan kita nanti semuanya sudah bisa bertemu dan rapat dengan mereka. Ya. Sementara dikabarkan di Kuningan, di kantornya Menteri Hukum dan HAM dulu itu. Ya. Ya, karena saya sudah menjadi pejabat negara sebagai menteri, ya Menko, saya harus cuti sebagai pengacara. Itu konsekuensi yang harus saya terima. Jadi yang biasanya tiap hari kita bekerja, terima fee, ada invoice dan sebagainya, sekarang ini hanya untuk negara saja. Ini pengabdian yang kita lakukan. Ya, baik, terima kasih ya. Pelantikan resmi kita ngobrol soal pekerjaan. Ya. Tapi sebelumnya udah obrolan ya, Pak? Yuk, makasih. Pemirsa, itu tadi merupakan pernyataan dari Otto Hasibuan yang pada hari ini akan dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian juga tadi nampak sudah hadir yaitu Suhasil Nazara yang akan dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan. Dan di sebelah kanan layar kaca Anda, pemirsa, nampak masih ada Otto Hasibuan yang masih melakukan wawancara bersama dengan awak media. Apabila kita ulas kembali pernyataan dari Otto Hasibuan, beliau menyatakan bahwa ia akan mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait apa-apa saja yang akan menjadi tupoksinya. Kemudian juga ia akan cuti sebagai pengacara saat menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan pemirsa, bisa kita lihat ini merupakan visual terkini di Istana Kepresidenan. Masih sejumlah wakil menteri yang akan dilantik pada hari ini masih terus berdatangan. Kemudian juga pelantikan nanti akan dilaksanakan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Awak media terus menanti kedatangan wakil-wakil menteri maupun juga wakil kepala badan yang akan dilantik pada hari ini. Namun berdasarkan pantauan awak media yang ada di lapangan juga nampak sudah ada jajaran atau deretan wakil menteri yang sudah hadir sejak pada siang hari ini, pemirsa. Dan apabila kita lihat tadi sudah ada sejumlah wakil menteri yang sudah datang, di antaranya ada Immanuel Ebenezer, kemudian juga ada Thomas Jiwandono, ada Otto Hasibuan yang baru saja tadi menyampaikan pernyataannya, kemudian juga ada Suhasil Nazara, selanjutnya juga ada Fahri Hamzah, Anies Mata, Bima Arya, Taufik Hidayat, pemirsa, kemudian juga ada Muhammad Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, dan juga masih banyak lagi jajaran wakil menteri Kabinet Merah Putih yang sudah berada di dalam Istana Kepresidenan Jakarta untuk menjalani pelantikan pada sore hari ini pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Diketahui pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan melantik sebanyak 56 orang wakil menteri dan wakil kepala badan setingkat kementerian. Yaitu ada 56 orang, dan juga sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sudah melantik sebanyak 53 menteri. Dan pemirsa, tadi terlihat ada Grace Natali, politisi dari PSI yang juga hadir dalam pelantikan hari ini. Ini masih merupakan visual terkini di Istana Kepresidenan, pemirsa. Masih banyak wakil menteri yang dikabarkan akan datang. Keluarga sudah boleh masuk, Bang.
Iya, udah masuk. Udah ada arahan belum? Kemudian udah ada pesan sendiri belum untuk nantinya membuat tugas 5 tahun ke depan? Ya, sejauh ini kalau mengenai penugasannya kan memang ditunjuk sebagai wakil menteri ya di Kementerian Investasi, Hilirisasi dan wakil kepala BKPM. Jadi kita ikutin dulu 10 menit lagi prosesnya. Langsung. Berarti artinya sudah ada koordinasi atau komunikasi tertentu dengan menteri? Belum, nanti setelah ini. Setelah ini mungkin ada acara rangkaian di kementerian. Setelah ini akan langsung ke kantor. Udah tahu belum Bang akan berkantor di mana? Di kantor Kementerian Investasi yang ada. Iya. Sudah ada juga dari protokoler dari kementerian yang sudah ada. Ya, oke, makasih ya. Ya. Pemirsa, itu tadi merupakan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu yang akan dilantik sebagai Wakil Menteri pada sore hari ini pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nantinya Todotua Pasaribu akan mewakili Menteri Rosan Ruslani, pemirsa. Dan ini masih merupakan visual terkini. Ada Dian Roro Esti, pemirsa. Berkebaya ya, dari tadi saya ditanya juga kalau perempuan pasti itu. Tapi pada dasarnya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran yang telah memberikan mandat untuk membantu di sektor perdagangan. Dan mudah-mudahan kita bisa, saya sebagai Wakil Menteri ya, bersinergi nantinya dengan Bapak Budi Santoso selaku Menteri Perdagangan, dan dari situlah kita bisa mendeteksi apa saja yang bisa menjadi prioritas untuk kementerian kami. Bagaimana kalau arahan dari Pak Presiden, komoditas itu harus lebih berdaya saing dengan impor, gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada berbagai macam international agreements yang harus kita tuntaskan. Ada Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, ini juga sangat amat penting karena kerjasama ini lintas negara, lintas negara. Jadi ini yang harus kita perjuangkan ke depannya. Belum lagi yang agak baru ini carbon trading. Jadi carbon trading ini kan berkaitan mengenai perubahan iklim juga. Bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan perubahan iklim karena dampaknya tentunya kepada manusia, tapi selebihnya juga terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan. Kita targetnya pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi tentu itu semua tidak bisa terlaksanakan kalau kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik juga, kan Mbak. Jadi ini yang menjadi prioritas ke depannya. Tentu semuanya akan kami komunikasikan. Saya siap berkolaborasi dengan Pak Menteri, siap arahan, dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi demi memajukan bangsa dan negara Indonesia. This is my goal, insya Allah. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Dan pemirsa, itu tadi merupakan pernyataan dari Dian Roro Esti yang akan dilantik sebagai Wakil Menteri Perdagangan, membantu Budi Santoso selaku Menteri Perdagangan yang pada pagi hari tadi sudah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kemudian tadi dalam pernyataannya Dian Roro Esti menyampaikan bahwa ia akan mengkoordinasikan seluruh hal berdasarkan arahan dari Prabowo Subianto terkait dengan sektor perdagangan, kemudian terkait dengan perdagangan lintas negara. Tadi juga sempat disinggung soal mengatasi perubahan iklim yang tidak hanya berdampak kepada manusia saja, tetapi juga tentunya berdampak kepada masalah ekonomi begitu. Dan tentunya target pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri ini ditargetkan mencapai 8% dan semua akan dikoordinasikan dan juga bersinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya. Pemirsa, ini ada Ahmad Riza Patria yang ada sedang berwawancara awak media. Diperintahkan oleh Bapak Presiden dan juga nanti Bapak Wakil Presiden ya, terkait Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Ada beberapa pesan diantaranya agar bagaimana segera mengangkat agar desa-desa yang
tertinggal bisa mengejar kemajuannya, dan juga jangan ada lagi kasus-kasus korupsi di pedesaan. Itu yang paling penting pesan dari Bapak Presiden. Insya Allah nanti saya akan membantu Pak Menteri, Pak Yandri, bersama semuanya jajaran untuk memastikan bahwa seluruh desa di Indonesia akan bekerja, bergiat membangun desanya masing-masing untuk memastikan seluruh warga desa bisa bekerja, bisa sekolah anak-anaknya, bisa sejahtera, bisa makmur. Desa adalah negara kecil di Indonesia, jadi kemajuan desa menjadi penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita akan ikut berpartisipasi membangun bangsa melalui pembangunan desa di seluruh Indonesia. Cukup ya? Ada sedikit nggak Pak, ada langkah yang awal yang akan dilakukan setelah dilantik, mungkin yang pertama yang paling urgent? Yang pertama, saya nanti akan berkoordinasi mengikuti apa yang jadi perintah juga dari Pak Menteri, tapi yang paling penting diantaranya kita ingin memastikan bahwa seluruh kepala desa bisa bersinergi positif. Cukup ya? Kantor ikut aja nanti ya. Siapa ditunggu undangannya, Pak? Pemirsa, itu tadi pernyataan dari Ahmad Riza Patria yang pada sore hari ini akan dilantik sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pemirsa, pada pernyataannya tadi Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa dirinya akan memastikan seluruh warga desa bisa sejahtera, anak-anaknya juga bisa maju. Kemudian juga desa adalah negara kecil dan kemajuan desa tentunya juga menjadi penting untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Dan pemirsa, di sebelah kanan layar kaca Anda masih dapat dilihat visual terkini, pemirsa. Ini merupakan visual terkini di Istana Kepresidenan menjelang pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang akan dilaksanakan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah wakil menteri sudah hadir di Istana Kepresidenan, pemirsa. Nantinya mereka semua akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan diketahui ada sebanyak 56 orang wakil menteri dan juga wakil kepala badan setingkat kementerian yang akan dilantik oleh Prabowo Subianto pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore hari ini. Pemirsa, baru saja kita lihat ada Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang turut hadir dalam pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sore hari ini. Tentunya kita terus menantikan bagaimana jalannya pelantikan hari ini. Masih ada sejumlah nama yang belum datang, pemirsa. Kita terus menantikan siapa-siapa saja wakil menteri yang datang untuk menjalani pelantikan sore hari ini pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, di sebelah kiri layar kaca Anda, ini merupakan visual terkini di dalam Istana Merdeka menjelang pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Dan di sebelah kanan layar kaca Anda, ini merupakan visual terkini di bagian luar, di bagian parkiran Istana Kepresidenan, pemirsa. Di sebelah kiri terlihat masih melakukan persiapan. Biasanya nanti para wakil menteri akan berbaris, dijejerkan, dan akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, memang saat ini pada pukul 14.39 waktu Indonesia Barat, masih belum dimulai, pemirsa, karena rencananya masih akan dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat.
Pemirsa, program khusus pelantikan Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.